semuanya, welcome back to my channel, di channel Eka Fiatin. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang pengalaman aku melahirkan. Di sini aku spontan ya, alias lahiran normal atau biasanya kita sebut spontaneous delivery. Aku bakal cerita mulai dari awal gimana proses pembukaannya, terus gimana proses lahirannya, habis itu apa aja yang aku rasakan saat melahirkan dan pasca melahirkan, kemudian apa aja sih barang-barang yang aku butuhkan atau keperluanku setelah lahiran, kurang lebih di 1 bulan pertama ini. So, if you want to know everything about the delivery or spontaneous delivery especially, keep on watching. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalau kalian suka sama videonya, like dulu, share juga ke teman-teman kalian supaya banyak yang dapat manfaat dari video ini. Amin. Dan jangan lupa buat pendatang baru, subscribe, klik juga loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi tiap kali aku share video-video yang terbaru. So, okay, with no further ado, let's jump to the sharing session. Alright, jadi di hari kelahiran atau sebelum kelahiran waktu itu, paginya itu aku masih jalan-jalan teman-teman. Jadi waktu itu ada tamu, terus aku nganterin mereka buat jalan ke salah satu tempat wisata. Tempatnya kayak di puncak gitu ya, kalau kalian mau bayangin tempatnya, dia pegunungan gitu, namanya Trawas di Mojokerto karena I stay here. Terus setelah dari Trawas waktu itu kita masih jalan-jalan ke Pacet. Intinya seharian itu aku masih ingat banget, itu hari Rabu 24 Agustus 2022 kita jalan-jalan keliling Trawas sama Pacet sampai malam sekitar pukul 11 malam. Nah sebenarnya dari pagi itu udah ada kerasa kayak mulus-mulus dikit gitu. Tapi menurutku waktu itu cuman semacam ya perasaan sehari-hari karena itu yang biasanya dirasakan oleh ibu hamil mendekati HPL-nya. Jadi HPL-ku itu 27 Agustus, tapi waktu itu Kuina lahir pada tanggal 25 Agustus. Nah, saat jalan-jalan itu udah mulus-mulus, tapi masih belum kepikiran kalau itu bakalan lahiran malamnya. Abis itu sekitar pukul 11 malam waktu aku pulang dari Pacet, di jalan, di mobil itu udah mulai rasa mulusnya tuh udah meningkat gitu. Jadi udah mulai sakit perutnya. Terus waktu itu mikirnya masih, mungkin masih kontraksi palsu nih. Itu masih tenang teman-teman. Nah habis itu nyampe di rumah, kok mulusnya makin jadi ya gitu. Akhirnya aku inget nih, biasanya kalau aku ikut penyuluhan bidan atau aku nonton di YouTube gitu, kalau udah mulusnya kayak gini nih, kita lihat nih menitnya apakah udah intens atau belum. Nah waktu itu aku masih coba tenang dulu nih di rumah. Itu udah hampir sering ya, belum sering nih, hampir sering bolak-balik ke toilet untuk pipis. Dan setelah pipis itu kayak rasa sakitnya itu bertambah, kontraksinya itu bertambah. Akhirnya aku hitungin menitnya, tiap 3 menit, tiap 2 menit kontraksi itu makin naik dan makin naik. Nah di situ aku mulai yakin kalau wah kayaknya udah pembukaan nih gitu. Terus kemudian ada once ketika aku ke toilet lagi, itu semacam kayak lendir tapi bening banget keluar cairan itu. Nah waktu itu aku takut, wah kayaknya ketubannya mau pecah nih kayak gitu, karena udah kontraksinya makin jadi. Akhirnya aku memutuskan untuk minta diantar ke rumah sakit sama suamiku. Nah setibanya di rumah sakit, waktu itu dicek ternyata udah bukaan 2. Jadi selama aku jalan-jalan tuh dari pagi, ternyata itu proses pembukaan yang aku bikin fun aja, aku bikin happy aja gitu. Mulus-mulusnya tuh kayak, wah kayaknya makin deket HPL nih, makanya mules kayak gitu. Di pikiran tuh cuman positive thinking aja, belum lahiran. Ternyata itu proses pembukaannya teman-teman. Nah karena waktu itu masih bukaan 2 dan aku waktu itu bukan di fase ke-1, akhirnya sama bidan yang ada di rumah sakit disarankan untuk istirahat dulu di rumah karena ini anak pertama dan biasanya untuk sampai ke pembukaan lengkap itu butuh waktu sekitar 8-10 jam setelah pembukaan 2. Kata bidannya seperti itu. Nah akhirnya aku pulang lagi nih ke rumah, waktu itu sekitar jam 1 malam. Nah setelah di rumah itu udah mulai sering ke toilet, mulai bolak-balik pipis, terus habis itu
makin lama makin sakit, makin lama makin sakit. Akhirnya di jam 3 pagi itu udah kayak mentok banget rasa sakitnya. Udah bener-bener sakit sesakit-sakitnya kehidupan di dunia ini. Jadi kayak di rumah tuh udah nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Semua hal yang aku pelajarin selama kehamilan, yang menurutku wah aku bisa nih kontrol diri, harus atur nafas ketika kontraksi, harus tetap tenang dan stabil, itu mulai udah nggak beraturan waktu jam 3 pagi. Nah kemudian sekitar pukul setengah 4 pagi itu udah bener-bener nggak kuat banget. Akhirnya karena di rumah udah nggak terkondisikan ya, rasa sakitnya tuh aku udah nggak bisa nanganin lagi. Suamiku memutuskan untuk kita balik aja ke rumah sakit. Kayaknya ini udah pembukaan lengkap, nggak usah nunggu jam 8, jam 9 pagi kayak kata bidannya tadi, karena kayaknya itu udah maksimal banget nih gitu. Akhirnya kita balik ke rumah sakit, pas dicek lagi, ternyata bener teman-teman. Nyampe rumah sakit itu azan subuh, dan di sana dilihat udah pembukaan lengkap. Jadi proses aku dari bukaan 2 sampai bukaan 10 atau pembukaan lengkap itu kurang lebih cuma 2 jam. Nah, menurut pengalamanku, kenapa pembukaan itu bisa cepet walaupun anak pertama? Karena selama proses pembukaan itu aku banyak jalan-jalan, dan itu ternyata benar teman-teman. Kalau kita lihat tips-tips melahirkan normal atau tips lahiran lancar, itu kan biasanya suruh banyak jalan gitu ya. Nah itu ternyata terbukti gitu, karena aku dari paginya kan jalan-jalan nih. Terus abis itu karena pegunungan, jadi treknya agak naik turun ke tempat wisatanya, ataupun ke toiletnya. Misalnya toiletnya tuh ada yang di bawah gitu teman-teman, dan aku harus turun banget, terus naik lagi. Itu kayak menurutku sih, mungkin itu yang membantu kelancaran lahiranku. Terus kemudian waktu udah bukaan 2 tadi, di rumah itu kan aku bolak-balik ke toilet nih. Hampir aku nggak bisa tenang tidur di kasur. Jadi kayak jalan lagi ke toilet, balik lagi ke kamar, tapi cuman berdiri, mencoba relax, tapi bener-bener nggak bisa serileks yang dibayangkan sebelumnya gitu. Nah banyak jalan itu akhirnya ngebantu untuk pembukaan itu cepat mencapai pembukaan lengkap kayak gitu teman-teman. Nah setibanya di rumah sakit, dicek ternyata alhamdulillah ketubanku belum pecah. Akhirnya di situ mulai nunggu sampai kontraksi maksimal, baru istilahnya kata bidan tuh suruh ngeden gitu. Dan ngedennya itu harus kayak orang pup. Tapi kurangnya aku waktu itu adalah aku nggak bisa bedain ngeden yang bener dan ngeden yang nggak bener gitu. Jadi ngedenku itu waktu itu cuman di tenggorokan aja, tapi nggak kayak orang pup gitu, jadi masih kurang tepat. Dan itu makan waktu lama buat aku bisa bener-bener mengkondisikan diri sampai proses aku ngeden itu bener kayak gitu. Kurang lebih 40 menitan mungkin ya, aku juga nggak expect berapa lama waktunya waktu itu, nggak ngitung, tapi mungkin kurang lebih hampir 1 jaman deh. Akhirnya karena ketubannya belum pecah, waktu itu langsung dipecah sama bidannya. Katanya biar anaknya cepet lahir kayak gitu ya. Terus setelah ketubannya pecah, aku dibilangin nih sama bidannya, Bun, ayo kamu harus semangat biar dedeknya cepet keluar, karena setelah ketubannya pecah ini maksimal waktu kamu cuma 1 jam. Kalau enggak, kita harus melakukan tindakan selanjutnya, alias maksudnya adalah operasi ya. Nah waktu itu aku mikir kayak, wah udah nanggung nih, aku harus bisa. Dan yang aku baca dalam hati waktu itu cuma sholawat. Terus kalau nggak sholawat, aku inget salah satu sharing tips dari temanku yang dulu adalah muridku. Dia baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Oke, aku inget teman-teman, masya Allah. Jadi waktu itu aku baca wirid itu, terus habis itu pokoknya tiap aku merasa itu susah banget, aku baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kalau nggak gitu aku sholawat yang seperti biasa, sholawat Muhammad kayak gitu. Terus kemudian di tengah-tengah proses melahirkan itu, karena badanku udah lemes banget, karena sebelumnya kan aku kayak aktivitas seharian penuh nih. Nah akhirnya ke badanku udah lemes banget dan hampir tertidur. Kayak setelah ngeden tuh tiba-tiba ngantuk banget teman-teman. Terus sampai bidannya tuh kayak nepukin aku biar nggak tidur gitu. Bun jangan tidur kayak gitu. Nah kemudian setelah aku udah agak relax lagi, berhasil untuk melek dan nggak tidur, dan badan yang lemes itu akhirnya dikasih semacam booster.
Jadi dikasih satu suntikan gitu di daerah panggulku biar si dedek bayinya cepet keluar kayak gitu. Terus udah nyoba ngeden lagi, tetep nggak kuat, nggak bisa. Dan itu udah hampir 1 jam dari ketuban itu dipecah. Akhirnya karena aku udah lemes, yang nemenin aku lahiran waktu itu ada umiku, ayahku, suamiku, sama salah satu anak magang di kantornya suamiku yang aku ajak jalan dari pagi. Nah, akhirnya disuruh beliin roti. Dibeliinlah roti sama temanku ini yang namanya Ilai, si anak magang ini. Terus kemudian makan roti dulu. The funny moment is, di tengah-tengah aku makan roti, aku pengen ngeden teman-teman. Jadi kontraksinya tuh maksimal. Akhirnya si roti ini masih aku genggam tangan kanan, terus ada yang masih di mulut, kayak mau nelen gak enak, gak ditelan juga gak enak gitu. And I told to the nurse, aku bilang, bu kayaknya udah maksimal nih. Oh ya bu, ayo dicoba lagi, bismillahirrahmanirrahim gitu katanya. Akhirnya ya tetap ngeden sambil nahan roti yang aku makan itu tadi, sambil pegang roti di tangan kanan. Terus abis itu tetap nggak kuat setelah makan roti, minum teh, minum air gula tetap nggak kuat. Akhirnya diinfus lah waktu itu. Aku nggak tahu cairan apa jenis infusnya ya. Terus kemudian ditambah booster lagi di cairan infusnya. Beberapa menit kemudian, mungkin sekitar 10 menitan ya setelah diinfus, akhirnya berhasillah lahir Kuina. Dan ketika aku menemukan titik tersakit itu ya, maksudnya ketika Kuina itu udah mulai mau lahir, udah lewat jalannya nih, kepalanya udah mulai nongol, di situ aku merasakan, oh kayak gini sakitnya. Oh berarti ngedenku tuh harus kayak gini. Nah di situ aku mulai tahu kalau dari tadi itu aku salah dan ini yang benar. Dan waktu itu yang aku rasain itu bener-bener kayak nyawa tuh kayak udah diubun-ubun dari saking sakitnya. It's really the best pain I've ever felt in my life gitu. Jadi bener-bener dari seluruh kesakitan yang pernah dirasain tuh kayak yang paling sakit yang pernah aku rasakan. Dan di situ aku sadar bahwa peran ibu itu sangat berjasa gitu ya. Sungguh amat sangat berjasa maksudnya buat kita dari semenjak kita lahir. Nah setelah Kuina lahir, plong banget rasanya, dan aku nggak nyadar kalau ternyata waktu itu ada robekan alias digunting sama bidannya karena pundaknya Kuina itu kan, karena anaknya tinggi ya, waktu itu tingginya sekitar 50 cm dan pundaknya cukup panjang dan itu nggak muat di panggulku. Jadi harus maksudnya nggak muat di keluar jalan lahirnya itu. Akhirnya digunting. Terus kemudian terlahirlah si Kuina ini. Masya Allah, aku sampai nggak bisa ngomong ya saking bersyukurnya waktu itu. Dan benar-benar nggak sadar, dari saking sakitnya itu aku nggak sadar kalau udah digunting. Kayak antara sakit digunting dengan sakit lahirannya itu udah ke-mix gitu, udah ke-blend dengan baik gitu ya. Jadi benar-benar nggak sadar. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sebelum-sebelumnya itu takut ke distract pikiran kayak, aduh gimana ya nanti kalau digunting, ngebayangin di daerah itu digunting tuh betapa sakitnya kayak gitu. No worry teman-teman, sakitnya melahirkan akan menutupi sakitnya digunting itu. At least that's my experience ya, itu yang aku rasain. Mungkin bisa berbeda di setiap orang karena pengalamannya juga berbeda, tapi at least itu yang aku alami teman-teman. Terus kemudian ketika selesai proses lahiran, ari-arinya udah dikeluarkan ya, plasentanya udah dikeluarkan, sudah dibersihkan semua, aku dipindah ke ruang bersalin yang lain. Kemudian di situ mulai dijahit. Nah, dijahitnya ini bukan aku nakutin teman-teman ya, tapi sekedar sharing aja buat kalian yang nggak siap buat mendengarkan, silakan skip ke menit berikutnya. Jadi dijahitnya ini waktu itu ada kurang lebih 12 jahitan kalau nggak salah. Terus kemudian di bagian atas itu masih dapet mati rasa, jadi dibius dulu. Itu beneran nggak kerasa, ya kerasa sedikit tapi nggak yang menyakitkan gitu ya, jadi masih bisa relax. Tapi di daerah yang bawah yang dekat dengan mohon maaf anus kita, itu area yang sangat sensitif. Jadi waktu itu kata bidannya tidak boleh dibius di area tersebut. Sehingga 5 jahitan terakhir itu aku ngerasain tanpa bius.
dan ya nyeri-nyeri sedep ya rasanya teman-teman. Tapi yang aku rasakan waktu itu adalah sakitnya dijahit itu nggak ada apa-apanya daripada sakit ketika kita melahirkan. Jadi habis merasakan sakit yang sungguh amat sangat kuat banget sebelumnya, jadi ketika dijahit tuh kayak ya udahlah, udah biasa aja, dan badan tuh masih kayak lemes banget. Jadi antara sadar nggak sadar dan akhirnya jahitan itu selesai. Terus kemudian nih, biasanya yang menjadi ketakutan kita setelah dijahit waktu ada robekan saat melahirkan adalah nggak bisa duduk, nggak bisa pipis, atau nggak bisa pup sebagaimana biasanya. Nah, 2 jam setelah aku dijahit, perawatnya balik lagi ke kamarku dan bilang, "Bu, coba untuk latihan duduk ya, atau latihan berdiri dulu sama latihan jalan." Nah, akhirnya waktu itu aku coba buat latihan jalan, alhamdulillah bisa. Terus kemudian aku coba buat latihan duduk, pelan-pelan cari posisi nyamannya kita. Kalau misalnya pengen duduk di tempat yang empuk dulu, nggak apa-apa duduk di kasur, atau kalau misal kamar kalian ada sofanya, coba di sofanya dulu. Atau kalau pengen duduk di tempat yang datar, kalian bisa duduk di kursi yang ada di kamar, yang biasanya kan ada kursi buat penunggu ya. Nah, itu kalian bisa coba duduk di situ dulu pelan-pelan. Pokoknya cari nyamannya kalian. Itu yang aku lakukan waktu itu. Akhirnya bisa pelan-pelan duduk, udah nyaman, enak, sambil makan, sambil ngobrol, sambil cerita tadi gimana rasanya. Jadi rasa kurang nyamannya waktu duduk itu bisa kita kendalikan gitu, bisa lupa karena kita ngobrol. Nah, setelah itu selang ketika masuk 3 atau 4 jam setelah lahiran, menurutku aku udah biasa aja. Jadi duduk udah nemu nyamannya, udah enak, jalan kaki juga udah enak, badan udah mulai stabil, udah nggak selemes sebelumnya. Aku coba buat bersih-bersih badan, walaupun waktu itu aku nggak langsung mandi teman-teman, cuman bersih-bersih aja, cuci muka, cuci tangan, kaki, dan sebagainya yang perlu dibersihkan. Terus kemudian ganti baju lagi biar lebih seger rasanya ke badan, karena sebelumnya itu waktu masih lemes kan keringetan banyak gitu ya pasca melahirkan. Jadi aku ganti baju lagi, pokoknya cari nyamannya aku waktu itu, cari segernya aku waktu itu. Habis itu minum air putih yang banyak juga. Terus aku make up. Jadi setelah lahiran biasanya orang kan kayak males ini, males itu. Tapi kalau aku waktu itu enggak, aku harus semangat nih. Aku telah menjadi ibu dan melalui proses yang begitu kuat perjuangannya, and I win it gitu. I won that games, I won that competition with myself gitu. Aku memenangkan pertarungan yang ada dalam diriku sendiri ketika aku melahirkan, dan aku harus merayakan kemenangan itu. Jadi I did my makeup, I have to look happy, I have to look fresh kayak gitu. Jadi aku make up, pokoknya hal yang bikin aku bahagia aku lakukan. Terus habis itu mulai ngabarin orang-orang terdekat, adikku yang ada di Jember, mulai ngabarin teman-teman terbaikku, terdekatku kayak gitu. Dan habis itu kayak ya udah biasa aja. Aku mulai jalan dengan normal, ya meskipun memang ada rasa tidak nyaman teman-teman. Lalu kemudian waktu aku mulai pengen pipis, kan kalau kata cerita teman-teman nih, takut robek atau misalnya takut masih sakit, jahitannya nanti gimana kayak gitu. Akhirnya di awal tuh aku emang buang airnya itu sambil berdiri kayak gitu karena masih takut. Terus waktu aku tanya ke bidan, "Bu, tadi saya habis buang air nih, terus saya sambil berdiri kayak gitu karena saya masih takut." Kata bidannya, "Gak apa-apa kok Bu, sambil duduk di WC duduknya juga gak masalah, karena salurannya beda dan dijamin gak bakalan sobek kayak gitu, jahitannya gak bakalan copot kayak gitu." Terus akhirnya waktu mau buang air kecil lagi, aku coba buat duduk, dan yes, I did it. Kayak, oh ternyata oke-oke aja kok, gak seperih atau gak sesakit yang dibayangkan. Terus kemudian 4 hari selanjutnya setelah pulang dari rumah sakit, udah istirahat di rumah kan, mulailah aku pengen pup teman-teman. Nah, itu juga dilema banget, kayak aduh nanti kalau ngeden pup sakit nggak ya, kayak gitu, kayak takut-takut gimana gitu. Tapi mau pup sambil berdiri juga nggak mungkin gitu kan, kayak aduh masa sih gitu. Akhirnya aku coba buat jongkok pelan-pelan banget,
kalau kata orang Jawa tuh jongkoknya anci-anci, jadi nggak bener-bener yang jongkok banget, karena di rumahku tuh WC-nya jongkok teman-teman, bukan WC duduk. Dicoba pelan-pelan banget sambil merem, sambil waktu itu takut banget, ternyata bisa teman-teman, dan ternyata tidak semenyakitkan itu. Akhirnya dari situ aku kurang lebih 1 minggu setelah lahiran itu aku udah mulai terbiasa buat pipisnya jongkok, pupnya juga jongkok, dan nggak seperti cerita teman-temanku yang lama banget buat mereka berani jongkok lagi setelah dapet jahitan pasca melahirkan normal. Yang penting tuh kayak ilmunya tuh nekat, karena aku emang orangnya nekatan, dan pokoknya aku cari titik nyamannya aku itu seperti apa gitu teman-teman. Alright, sekarang kita lanjut ke part 2, dimana aku bakalan sharing tentang barang-barang apa aja atau keperluan ibu pasca melahirkan yang aku butuhkan kurang lebih 1 bulan ini setelah kelahiran. So, di sini yang pertama adalah aku punya pembalut. Jadi ini adalah pembalut yang disarankan sama bidan yang menangani aku lahiran waktu itu. Kenapa? Karena katanya pembalut ini emang cocok untuk let's consider as pembalut medis kayak gitu, dan dia ini bisa membantu jahitan kita di area yang sensitif itu untuk bisa lebih cepat kering gitu, karena memang dia daya serapnya tinggi dan cepat kering seperti itu teman-teman. Jadi mengurangi kelembapan yang ada di area tersebut. Nah, waktu itu aku pakai pembalut ini kurang lebih sekitar 2 minggu, dan alhamdulillah memang cepat kering dan cepat kembali normal menurutku. Kan kita bisa periksa sendiri kayak gitu ya. Terus ini mereknya adalah apa nih? FC. Pokoknya dulu itu waktu mau beli disuruh nyebutnya itu apa ya? Bentar teman-teman, aku bakalan cari namanya. Ada sih di sini, cuman aku lupa. Ini Avail. Jadi ada namanya di sini. Waktu itu kata bidannya bilang aja beli pembalut Avail kayak gitu. Dan ini tersedia di apotek ataupun supermarket terdekat. Harganya aku lupa, nanti aku kasih aja linknya ya di description box. Kayaknya ada juga di online shop kalau kalian mau beli online. Terus isinya ini untuk 1 bungkus itu kurang lebih 10 lembar. Dan waktu itu setiap kali aku buang air aku ganti pembalut. Jadi tiap kali buang air kecil ganti pembalutnya, tiap kali buang air kecil lagi atau buang air besar ganti pembalutnya. Kenapa aku ganti? Karena itu tadi biar mengurangi kelembapan di daerah vital tersebut. Terus kemudian kalau nggak lembab itu kan berarti proses untuk luka itu bisa sembuh atau bisa kering jadi lebih cepat. Dan yang paling penting juga kebersihannya terjaga atau kita tetap higienis, karena kan itu area yang sensitif banget ya. Kalau kita nggak rajin ganti pembalut nanti bakterinya bisa tumbuh teman-teman, dan itu berbahaya. So disaranin waktu itu sama bidan dan dokternya untuk pakai pembalut Avail ini. Oke, ini adalah pembalutnya. Terus kemudian yang kedua ada korset. Korsetnya di sini aku pakai dari Mama's Choice. Ini yang ukuran L. Kelihatan ya kira-kira. Oke, jadi dari Mama's Choice yang ukuran L, popoknya ini enak banget, dia gampang di-adjust gitu, ya. Jadi ada velcro-nya, terus tinggal di-adjust aja sama perut kita, dan di sini juga ada perekatnya lagi. Jadi bisa lebih lebih singset lagi gitu ke perut kita. Seperti ini. Tapi karena emang aku agak bandel ya, jadi aku nggak pakai korsetnya tiap hari, kayak maksudnya nggak seharian penuh gitu. Biasanya aku cuma pakai kalau pagi, siang udah dicopot lagi. Cuman itu sesuaikan sama perspektif kalian masing-masing atau kerajinan kalian masing-masing. Kalau yang rajin banget biasanya dipakai terus. Kalau aku bukan tipe yang rajin banget, jadi aku pakai semutnya aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen perutnya kembali singset, emang kita nggak bisa sih bergantung sepenuhnya ke korset, harus didukung sama olahraga, pola makannya juga dijaga. Tapi yang paling penting kalian harus cari pola makan yang cocok buat ibu menyusui kalau kalian memberikan ASI eksklusif gitu ya teman-teman.
Oke, selanjutnya aku membutuhkan ASI booster karena waktu setelah lahiran itu ASIku nggak langsung keluar di hari pertama, dia baru keluar Masya Allah, ASInya itu baru keluar di hari kedua teman-teman. Dan waktu itu aku dapat ASI booster berupa kapsul seperti ini dari dokternya. Aku lupa nama obatnya apa, intinya ini aku tebus di rumah sakit ya, masih ada nama rumah sakitnya juga, ini resep dokter. Terus kemudian yang kedua aku minum ASI booster dari Mama Bear. Nah seperti ini adalah kado dari temanku sebenarnya, dia sangat paham ya, ibu lahiran itu membutuhkan ASI booster, jadi dia beliin Mama Bear ini. Terus disupport juga sama air rebusan kacang hijau. Jadi setiap pagi umiku tuh ngerebusin kacang hijau, jadi cuman kacang hijau, cuci bersih, rebus dengan air secukupnya, tambahin gula secukupnya juga, udah nanti air rebusannya itu kita minum. Itu bisa meningkatkan produksi ASI kita, kata orang-orang di rumahku. Aku nggak tahu secara medis itu benar apa enggak, tapi yang jelas karena minum itu tiap hari juga, dibantu sama ASI booster ini juga, alhamdulillah ASInya lancar. Dan karena aku adalah ibu pekerja dan juga anak sekolahan ya, jadi aku masih melanjutkan studi S2 yang kadangkala harus ninggalin anak di rumah, jadi aku perlu buat stok ASI. Dan yang aku pakai untuk stok ASI adalah pompa ASI dari Mama's Choice, jadi bentuknya seperti ini. Ini bukan yang ini ya, bukan yang pakai baterai, jadi makainya itu harus dicolokin ke sumber listrik. Nah kayak gini. Tapi karena dia bentuknya simple, gak terlalu ribet ya, kabelnya kan bisa digulung lagi. Itu biasanya aku gampang buat bawa kemana-mana, bisa juga pompa ASI di mobil biasanya. Dan ini harganya kurang lebih sekitar 350.000 satu set. Jadi kita dapet pompanya, udah ada selangnya kayak gini. Terus ada USB-nya juga, tapi nggak ada colokannya ya, jadi kita bisa pakai colokan charger atau fittingan yang lain. Terus kemudian udah dapet seperangkat corongnya. Gimana sih nyebutnya ini, aku nggak tahu, yang tahu namanya ini apa komen di bawah. Intinya alatnya kayak gini, ini ada tutupnya, terus ada penariknya, di sini udah ada saringan ASINya, kemudian ada corongnya ini, terus juga dapet dotnya ini yang 150 ml, ini dari Mama's Choice juga ya. Jadi itu satu perangkat ASI, alat pompa ASI. Terus kemudian setelah alat pompa ASI, karena kadang itu kan kalau aku telat mompanya itu suka merembes, dan ini masalah kebanyakan ibu-ibu yang ASINya banter banget, jadi suka merembes. Nah di situ aku pakai breast pad. Breast padnya ini aku beli dari Baby Safe. Harganya kurang lebih, ini masih ada harganya guys, 19.990 alias 20.000, harga psikologis ya. Ini aku belinya langsung di drugstore gitu, waktu itu ada kayak baby shop, aku langsung beli di situ karena emang butuh cepet, jadi gak nunggu online, karena kalau online kan masih nunggu beberapa hari. Dan ini isinya 16 pieces, isinya tuh kayak gini teman-teman. Modelnya tuh dia kayak per sachet gitu, jadi satu sachet gini ada perekatnya. Tinggal kita rekatin aja di bra kayak gitu. Dan ini isinya 2, kanan sama kiri. Jadi adil ya, adil dan beradab. So kayak gini bentuknya, kayak kapas gitu. Oke, ini yang biasanya aku bawa-bawa kalau misalnya aku sedang bepergian. Oke, terus selanjutnya apa lagi ya? Ya kurang lebih itu sih ya. Paling kayak kalau misalnya kalian punya masalah stretch mark, itu ada sabunnya juga. Tapi aku belum beli sabunnya, cuman aku udah banyak baca-baca juga. Intinya sabunnya itu yang mengandung bakuchiol. Itu semacam kandungan yang bisa menyamarkan stretch mark, kemudian mengencangkan kulit yang berkerut kayak gitu. Tapi memang butuh proses teman-teman, gak bisa instan. Nanti untuk link produk sabun, lotion, dan serumnya itu aku bakal cantumin di description box. Tapi aku sendiri juga belum beli. Kayak kemarin masih males banget buat perawatan. Mungkin bulan ini aku bakalan baru mulai untuk merawat diri kembali ya. Oke, terus apa lagi ya? Kurang lebih itu sih teman-teman. Kalau barang-barangnya tuh nggak terlalu banyak. Mungkin baju yang cocok untuk ibu menyusui ya, yang busui friendly. Kan sekarang banyak duster,
piyama atau bahkan baju-baju untuk beraktivitas pun sekarang udah dirancang yang busui friendly, dan udah banyak banget di e-commerce juga. Aku bakal kasih rekomendasi beberapa toko, kalian bisa cek di description box juga linknya ya. So that's all about my sharing for the delivery story. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, semoga menginspirasi. Intinya jangan pernah takut. Melahirkan itu suatu anugerah, dan ketika kita berhasil itu semacam kayak kita mendapatkan kemenangan yang sangat berarti dalam kehidupan gitu teman-teman. Baik itu sesar ataupun normal, semuanya masing-masing ada perjuangannya. Setiap ibu itu pasti hebat, nggak usah terpatok kayak aku harus lahiran normal nih kayak Eka. Enggak teman-teman, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk lahiran normal, that's so okay to have the sesar session. Lahiran sesar tuh kayak kita tuh tetap berjuang, pertarungannya tuh tetap nyawa gitu kan. Pasti udah banyak banget lah dari kalian yang browse tentang lahiran sesar dan sebagainya. Jadi semangat, apapun jalan kelahirannya, bagaimanapun caranya, intinya semua ibu pasti hebat. Oke, so thank you so much for watching. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semangat ibu-ibu hebat. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.